Oke. Udah? Sudah. Udah? Cek. Sudah. Sudah kepingin ngomong kayaknya ya. Pengen cerita, pengen ngomong? Pengen curhat kan? Oh iya. curhat. Karena memang selagi banyak isu-isu ya kan, banyak yang apa ya namanya ya, malu-malu menunjukkan jati dirinya. Betul. Identitas apa ya? Identitas gender. Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Ya identitas pribadi yang tidak ditunjukkan ke sosial. Oh iya betul. Ya. Ilmiah. Cuk. Lo ya apa sih? Jadi episode kali ini kita akan membahas tentang cross dresser atau apa tadi namanya Kak? Bukan atau. Androgyny. Ya. Kita Atau akan bisa disebut android, Kak. Oh bukan. Oh, bukan. Bukan. Jadi hari ini kita kedatangan siapa? Kita kedatangan seorang penyanyi, makeup artist, model juga, selebgram, Aduh. seleb TikTok, Enggak, kalau itu belum. dan montir. Hai. Ya. Kok nyimpang? Oh iya kan cross dresser. Oh iya. Kadang bisa jadi feminim, kadang Serba bisa ya. maskulin. Ya. Oke. So please welcome Florencio Pita. Hai. Kenapa kita pilih Florencio untuk jadi bintang tamu kita? Kenapa tuh? Aku juga pengen tahu. Karena hanya kamu yang bisa kita minta tolong. Astaga. Iya juga. Iya bener kan? Di antara waktu semepet ini yang jawabnya cepat sama dia. Iya. Enggak, dia slow respon men. Oh. Tapi kan Soalnya yang paling memungkinkan ya kan, nggak sungkan, nggak tolong cuma dia. Oke, Soalnya bisa. chatin sama siapa? Ya? Oh, Sibuk. Oh sibuk. ala-ala aja biar kelihatan sibuk. Ya bagi yang nggak tahu ya, Flo ini pernah ikut audisi Indonesian Idol Aduh. tahun 2018. 2018. Kalau kalian lupa atau kalian nggak pernah lihat, cari aja yang edisi pokoknya Mas Garep. Iya. Itu banget ya orang inget ya. Oh, itu apa? Loh, itu kalau kata Flo pada tahun itu bisa menaikkan range suara. Bener. Bener ya? Dan menaikkan jumlah follower. Iya. Menaikkan rating TV juga, Kak. Menaikkan jumlah job di Surabaya. Oke. Lebih tepatnya kenapa kalau kita pilih Flo? Karena Flo ini adalah salah satu teman kita yang memang sudah menunjukkan jati dirinya, ya kan? Seperti apa jati dirinya bisa dilihat sendiri. Coba ditunjukkan jarinya, kan? Dorce Show. Dia dengan bangga sudah menunjukkan jati dirinya. That's why kita mau mengkulik lebih dalam tentang apa sih cross dresser ya kan? Ataupun androgyny itu. Memang sama atau berbeda? Ya, Dari betul. Flo kayak gimana? Takut ya saya kayaknya. takut. Nggak. Well, Flo, memangnya sejak kapan sih? Sebentar. Kalau kamu sendiri pribadi lebih memutuskan kamu sebagai cross dresser Suka dibilang Menyebutkan nama diriku ini atau apa androgyny gitu. atau nama yang lain? atau yang lain? Kalau aku suka bilang aku wanita bongkar pasang kok. Loh, bongkar pasang Lego ta. Wanita bongkar pasang itu adalah guyonan Banci Show deh kalian tahu kan? Iya bener banget. Kan dipasang-pasang tuh kan ya, Iya. sembulan-sembulannya. Enggak kalau aku sebenarnya lebih sebutin diriku tuh androgyny sih. Lebih ke androgyny. Karena? Soalnya aku nggak setiap hari yang pakai baju cewek gitu. Cuma pas kebutuhan kalau lagi make up atau lagi mau show aja gitu loh. Tapi Karena emang emang berarti signatureku yang kujual kayak gitu. Suka make up. Suka make Nah, up. bagi yang nggak tahu, androgyny itu menurut Flo apa? Androgyny tuh cowok yang berpenampilan cewek. Hmm. Tapi maksudnya dia beda sama transgender atau waria. Kalau waria tuh kan dia udah kita nggak apa-apa ya belak-belakan. Boleh. Waria tuh udah punya tete gitu lah istilahnya. Iya, oke. Kalau transgender kan udah operasi, Yes, operasi di benar. bawah. Kalau androgyny tuh masih cowok dia nggak ada yang dirubah gitu loh dari dia. Cuma cara berpenampilannya aja. Kadang bisa berpenampilan cewek. Iya, bisa kadang berpenampilan cowok juga. maskulin juga bisa. Jadi bisa terlihat kadang terlihat ganteng, kadang terlihat Iya. cantik. Tergantung mood kak. Kalau lagi datang bulan kan nggak bisa. Iya betul. Iya betul. Berarti kalau androgyny itu tidak akan pernah punya pemikiran untuk menjadi transgender. Ada yang bisa juga ke sana. Kalau kamu Kalau aku nggak. udah ini aja pokoknya. Iya. Ini aja udah terkenal coy. Aduh. Iya. Well, sejak kapan sih lo memutuskan untuk Membuka menjadi jati diri seorang sebagai androgyny. androgyny? Kalau sejak kapan mulai itu dari Bagi yang SMP. bagi yang nggak tahu, Flo ini masih umur 21. Iya. Serius. Masih 21. Tapi mereka kira saya 27 tahun pemirsa. Tadi aku juga kaget Astagfirullah. serius. Tanyain umur berapa? 21. Gila. Iya, 21 ya.
Beda sama yang nganterin dia. Loh. Kenapa disebut itu? Loh, yang nganterin manajernya itu umurnya ngakunya muda. Iya. Tampilannya dulu. Iya. Umur 35. Su. Iya, balik lagi. Sejak kapan, Flo? Kalau sejak kapan itu sebenarnya dari SMP. Cuma kalau buka-bukaan gitu, terlebih khusus sama keluarga itu lulus SMA. Malah terbukanya sama keluarga dulu. Enggak. Terus? Keluarga itu pas SMA lulus. Jadi awalnya tuh di SMP, aku kan dulu dancer. Oke. Terus tau lah dulu kalau dancer gitu kan kebanyakan kan timnya cewek gitu Oke, kan. betul. Nah terus di tim dance dulu tuh kayak aku kan kapten di tim dance. Jadi mengharuskan aku belajar untuk bikin kostum, makeup, mau perform gitu kan. Nah jadi dari situ aku mulai belajar makeup dan bikin kostum. Tapi basicnya aku juga sebelumnya udah bisa melukis kan. Jadi menurutku kayak makeup tuh yang melukis di wajah aja gitu lah. Nah terus pas sambil belajar itu makeup, bikin kostum, kok keenakan, kok seru gitu ya, kok kayak aku merasa ini duniaku gitu ya. Kok Jadi nyaman akhirnya, gitu ya. nyaman gitu ya. Jadi akhirnya keterusan deh nari terus gitu kan sampai SMA. Cuma waktu itu keluarga tuh masih belum support banget gitu loh. Jadi kayak keluarga aku Masih kan menjadi kayak sesuatu strict. hal yang tabu ya untuk Iya, tabu banget. Jadi kelihatan kayak misalnya aku ada lipstick gitu di tas atau apa langsung dibuang. Nggak pakai ditanya ini punya siapa lagi gitu, langsung dibuang. Oke. Nah, cuma pas SMA udah mau lulus gitu, aku maksudnya berusaha kayak membuktikan kalau aku gini tuh buat hal yang positif gitu loh. Aku anggap ini tuh sebagai bagian dari seni. Dan aku melakukan hal ini bukan untuk macam-macam gitu, tapi kayak aku pakai buat ikut lomba, aku bisa bikin konten, bisa berprestasi di bidang itu gitu loh. Jadi akhirnya pas udah lulus SMA baru mulai di support. Nah disupport juga sih, kayak diizinin aja gitu loh. Ya wes karepmu lah. Iya. kau apa-apa. istilahnya diiyain kamu berpenampilan sebagai entertainer ya. Iya. Memang kerjanya entertainer. Berarti itu karena Androgyny terbentuk karena ada situasi yang mendukung. Iya. Kalau kasusmu. Iya. Betul ya, berarti. Betul. Iya betul, nggak masalah. Jadi androgyny ataupun cross Dresser. dresser itu tidak tidak berpengaruh dengan identitasmu pribadi kalau misalnya memang Tapi bisa jadi juga. ya ada Ada. kan, tapi maksudnya tidak sampai orang harus melabeli dia itu pasti kemayu. Iya. Enggak. Itu hanya part of kesukaan atau part of entertainment gitu kan. Iya, benar. Karena kan benar. kalau misalnya kalian tahu di Indonesia juga yang terkenal dulu Didi Nini Towo. Iya tahu, Ya, penari Nini Towo itu kan tradisional. juga berpenampilan wanita sekali, tapi aslinya dia juga punya keluarga, dia cowok. Iya cowok. Benar. Dulu waktu SMP waktu kamu menunjukkan jadi dirimu sebagai Androgyny pasti banyak bully gitu kan? Iyalah banyak banget pasti. Pasti ya. Teman-teman sekolah tuh kayak ya kalau di kampung kan aku SMP di kampung dulu Di Manado. kampung. Iya kan aku dari kota kecil kan. Di sana tuh lebih tabu banget lagi gitu loh. Jadi paling yang umum dibully tuh kayak bencong digitu-gituin. Tapi sempat juga sampai dibully fisik gitu. Iya, kayak dimasukin ke tong sampah, kakak kelas. Pernah, saya sudah melewati semuanya. Kok jangan khawatir. Kok ada tong sampah yang muat? Iya ada kan masih kecil SMP. Oh, masih kecil. Nah, ceritanya. Dimasukin tong sampah gitu kan. Kayak gitu. Diinjek-injek, Ya, astagfirullah. diludahin enggak? Nggak gitu juga. Oh, enggak. Terus menghadapi bully itu gimana? Dulu kan pasti namanya orang ya kan, kalau dibully itu kan kayak filmnya 13 Reasons Why itu loh. Nah kalau zaman dulu kan belum ada istilah bully kan. Iya, Aku belum diapain ya. ini? Iya. Pelonco. Oh iya. Pelonco, Di Surabaya. Ini kan Itu gimana ngatasinnya? Kalau aku gimana ya? Nangis aja gitu aku dulu. Di tong sampah itu? Cengeng, iya. Nggak bisa. Nangisnya di tong ngapa-ngapain. sampah itu tadi? Nangis. Anjir. Tapi ya untung kalau aku sih waktu sekolah dulu kan lumayan berprestasi gitu kan. Jadi termasuk disayang sama guru-guru. Jadi kalau misalnya kayak ada yang gituin aku, pasti dibelanya sama guru-gurunya. Tapi waktu dulu guru-guru kasih pengertian gak sih? Ada yang iya, ada yang enggak. Ada yang kayak karena aku dulu waktu sekolah nih SMP gitu, aku suka bawa kayak buku-buku diari gitu kayak cewek-cewek banget Kak, astagfirullah. Terus kayak ada yang guru yang nggak suka gitu disita. Apa nih kamu? Terus aku kayak cowok gitu tapi mainnya biak. Main bekel aku sama cewek-cewek gitu. Iya. Oh, biak itu bekel. Iya, bekel. Keong itu loh yang pakai bola itu. Ada guru yang marah. Iya. Nah, tapi ada juga yang kayak ngedukung aja sih, kebanyakan guru seni. Iya dong. Guru seni budaya ya. Orang seni. Karena aku kan berprestasi di situ juga kan.
Jadi SMP mulai terbentuk androgininya, SMA mulai terbuka sama orang tua, sama keluarga. Terus sampai akhirnya kamu memutuskan untuk memang berkarir di dunia yang art ya, berarti kita bisa bilang art ya. Ya kalau sekarang yang paling difokusin apa? Kalau sekarang sama sih porsinya, karena aku kan masih bingung juga kan mau kemana gitu loh, maksudnya kedepannya tuh Tuhan bawa aku kemana gitu loh. Karena dalam hidupku gini, setiap bidang yang aku bisa, aku berusaha sebisa mungkin untuk jadi expert di semua bidang yang aku bisa gitu loh. Kayak nyanyi, aku nggak mau setengah-setengah, aku mau nyanyi yang bagus. Di makeup juga aku nggak mau setengah-setengah, aku mau makeup yang luar biasa gitu loh. Jadi dua-duanya aku sekarang masih berusaha kasih porsi yang sama. Cuma aku lihat aja nanti ke depannya yang mana yang bisa. Siapa tahu jadi atlet pole dance. Bisa. Karena memang kan dia lagi segala menekunin kesempatan. pole dance gitu. Iya, baru banget ya. Semakin menarik. And then ada nggak sih komunitas yang memang full komunitas orang-orang androgini gitu, ada nggak sih? Nggak ada sih. Nggak ada. Aku Nggak ada atau kamu yang nggak tahu? Mungkin ada, cuma aku nggak tahu. Mungkin aku nggak di dalam situ juga kali ya. Oke. Cuma kalau misalnya kayak orang-orang yang kayak gitu, ya aku tahu ada beberapa yang aku Atau ngefans mungkin juga orang-orang di luar sana nggak semua tahu ya. Maksudnya dalam artian mereka ini apa sih namanya gitu kan? Karena kebanyakan kan mereka itu terlalu dilabelin negatif sama orang-orang lain. Benar, Padahal kan gitu. Nah, kita ngomong, kalau tadi dia bilang banyak yang ngomong banci, stereotip orang kan, ya kan. Selain banci, biasanya orang-orang tuh menstereotipkan kamu itu apa aja? Iya, tahu. Kebanyakan tuh orang kayak pasti mikirnya, oh ini pasti gay ini pasti suka cowok gitu kan. Cuma Padahal, sebenarnya nggak semua kayak gitu. Kayak apa namanya? Aku lihat beberapa juga ada yang kayak Bobby Tinche, itu kan dia juga performer kan di dunia Lady Boy Show gitu. Tapi dia juga punya istri, punya anak. Iya betul. Nah cuma itu sesuatu yang kalau aku sih lebih bodoh amat gitu ya, kayak karena orang mau pikir apa kan kita nggak bisa mau klarifikasi satu persatu gitu kan. Jadi ya menurutku let it be aja gitu loh, mereka mau pikir aku kayak gimana terserah mereka, yang penting yang tahu aku aja gitu loh. jadi mungkin bisa dipadatin jadi orang yang cross dresser ataupun androgyny itu tidak selaras dengan orientasi seksualnya apa. Iya, benar. Karena beberapa banyak yang nganggap ini ya seni gitu loh. Betul. Ya kayak kalau misalnya di barat kayak David Bowie, ada banget, gitu ya. musisi itu musisi kan. berpenampilan itu, tapi tidak semuanya itu orientasi seksualnya menyimpang ya. Benar. Kalau kamu sendiri ada tokoh inspirasional nggak sih? Inspirasimu dari tokoh siapa sih? Yang sama-sama androgini loh ya? Oh, sama-sama. Yang bikin kamu jadi, wah dia kebuka nih, aku mas. Nah, inspirasiku nih gitu. Kalau inspirasi dari dulu sih nggak ada yang aku lihat siapa gitu. Cuma kalau aku sekarang lagi suka banget sama Sam Smith. Karena dia mulai menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya gitu loh. Padahal maksudnya kita lihat dia kan udah di Hollywood nih, yang di sana tuh kita kenal kayak udah open minded banget, tapi dulu pun dia masih takut gitu loh untuk membuka dia yang sebenarnya kayak gimana. Tapi kayak saking makin kesini dia makin merasa orang-orang ternyata support dia apa adanya, akhirnya dia keluar dan akhirnya musiknya jadi lebih bagus. Kayak gitu. Aku lagi suka banget Sam Smith sih. Jadi seberapa besar sih peran media sosial buat kamu buat ya dobrak stereotip orang-orang? Buat kamu nunjukin it's me, it's flow. Iya. Kalau menurutku di sosial media itu ternyata tuh luas banget gitu loh. Kayak aku nggak pernah tahu orang-orang yang unik-unik sebelumnya, kita ternyata bisa temuin di sosial media gitu loh. Dan selama aku main Instagram, main sosial media itu ternyata banyak banget di luar sana tuh orang-orang yang sama kayak aku, dan mereka sering banget kayak DM aku, "Kak, aku terinspirasi banget sama kakak, aku seneng banget lihat kakak kayak gini, keep being you, apalah." Dan akhirnya aku merasa, oh ternyata banyak banget di luar sana tuh, tapi mereka masih takut-takut gitu loh. Masih takut-takut, mereka masih pengen cari orang yang sama kayak mereka untuk support. Dan menurutku ketika aku punya sosial media, dan thank God aku punya follower yang lumayan lah, aku bisa gunakan platform ini untuk inspirasiin orang gitu loh. Inspirasi. Bagus. Dengan followersmu kamu bisa mengedukasi mereka kan? Iya. Well, kalau misalnya kita geser topik ini sedikit menyerempet ke religi ya. Oke. Agama ya, benar ya? Boleh, nggak apa-apa banget. Kalau secara
religion kan tidak ada agama yang membenarkan dalam tanda kutip status ini ya, androgyny or cross dresser ya kan. Nah, itu seberapa mengganggu sih buat kamu? Kalau buat aku sebenarnya nggak terganggu. Cuma orang di luarku yang Sorry, Flo ini agama apa? Kristen. Yeah. Oke, kita ngomong secara Kristen aja mungkin. Iya. Cuma orang-orang di luarku yang suka menyambung-nyambungkan ke situ gitu loh. Kayak dulu waktu aku SMA itu, aku pernah mencalonkan diri jadi ketua OSIS kan. Terus waktu itu kayak alumni OSIS yang lain tuh mereka kayak sidang kita gitu kan, beberapa calon di depan, dikasihlah pertanyaan-pertanyaan. Terus karena waktu SMA itu kan aku udah kelihatan kan modelnya kayak gimana. Dan waktu itu pas debat itu tuh alumni itu kayak tanya, gimana kamu mestinya dilihat di Alkitab tuh kayak kita. Tapi waktu SMA pakai celana panjang kan? Oke, dong, nggak mungkin pakai rok ya. Nah, kan kita tanya dulu gitu kan. Cuma mereka kayak intinya mereka bilang kayak gimana kamu menjadi sosok ketua OSIS yang bisa memimpin banyak orang tapi kamu sendiri kelihatan nggak tegas, nggak yang kelihatan kayak menye-menye gitulah maksudnya mereka. Dan waktu itu aku ya jawab ya, maksudnya tegas itu bukan dari cara kamu teriak terus kenceng gitu, enggak, tapi bagaimana kamu bikin decision tapi orang banyak tuh bisa terima gitu loh. Dan mereka tuh ya waktu itu sempat skakmat juga karena aku bisa jawab kayak gitu, tapi akhirnya aku tetap dijatuhin gitu loh dan nggak dijadiin ketua OSIS karena ya menurut mereka ya nggak bisa gitu loh, mereka nggak mau dipimpin sama orang kayak gini gitu loh. Tapi that's the point gitu loh. Sebenarnya kan crossdresser atau androgyny itu dengan adanya stereotip buruk itu sebenarnya karena adanya mindset orang-orang sendiri gitu. Mereka sering mencocokkan hal yang masuk dalam kategori feminim, ada juga mana yang masuk kategori maskulin. Padahal sebenarnya tidak ada yang membenarkan atau menyalahkan hal tersebut gitu. Misalnya cowok pakai rok, nggak ada sesuatu hal yang tertulis menyalahkan cowok nggak boleh pakai rok kan. Sebenarnya itu kan pikiran orang sendiri untuk nyocok-nyocokin dari dulu. Kayak zaman dulu kan orang Scotland pakai rok. Iya, ada zaman dulu kan ada kayak pakai high heels, pakai high heels juga. Malah yang pakai makeup pertama adalah cowok. Iya. Kalau zaman dulu ya kan. Iya. Tapi semakin kesini nih, Flo. Semakin kesini tuh tanggapan orang-orang. Itu balik lagi tuh tadi yang soal di religi gitu kan. Oh iya. Itu kan semangat sekali nih. Aku pengen meluruskan juga gitu maksudnya supaya orang di luar tuh tahu. Iya, benar. Karena waktu aku yang jadi OSIS itu dulu itu mantan-mantan OSIS itu mereka menyambung-nyambungkan ke ayat Alkitab kayak gitu-gitu. Nah, terus ada juga beberapa temanku yang bilang kalau orang-orang kayak aku gini tuh kayak semacam dimasuki roh lain gitu sehingga kita kayak pendosa gitu ya. Iya, pendosa gitu. Tapi selama aku hidup gitu ya, 21 tahun ini aku nggak pernah merasa aku begini, tapi aku dijauhkan dari Tuhan gitu. Enggak, justru aku tuh semakin dekat. Dan bahkan kalau dibandingkan dengan orang-orang yang normal yang lebih straight daripada aku gini gaya hidupnya, aku bahkan bisa battle sama mereka religian siapa gitu loh. Iya. Battle. Dan maksudnya aku di komunitas gerejaku pun orang-orang di dalam situ tuh mereka support banget aku dan aku bukan orang yang mau berkamuflase jadi orang lain di dalam gereja. Aku menunjukkan, aku kasih mereka follow Instagramku, kayak misalnya kakak-kakak mentorku di gereja, mereka lihat aku di sana make upan. Justru mereka support aku dan di awal aku masuk di komunitas gitu, mulai tertanam di gereja gitu, aku sempat bilang, maksudnya kalau misalnya kalian merasa malu, kalian punya anggota gereja seperti aku, bilang gitu loh dari awal. Cuma mereka sendiri yang bilang, oh enggak, kita nggak peduli orang di luar mau ngomong apa, justru kita di sini sebagai family, kita yang protect kamu gitu loh, kita yang jadi garda terdepan untuk menangkis omongan orang. Gitu. Teman yang suportif lah ya. Iya, karena di dalam situ mereka yang lebih tahu aku tuh gimana gitu loh. Dan menurutku mau gender kamu apa, mau preference seksual kamu kayak apa, mau orientasi kamu seperti apa, itu nggak affects gimana cinta kamu sama Tuhan, gimana besarnya iman kamu gitu loh. Itu nggak mempengaruhi gitu menurutku. Betul. Dia mengerti lagi. Haleluya. Dia peduli. Betul. Setuju. Iya, karena maksudnya kalau ini sesuatu yang berdosa, maksudnya aku tahu ini berdosa. Cuma aku kan bukan yang sampai melanggar kodrat dan mengubah Well, wait. Kamu tahu kalau ini berdosa. Kok bisa? Maksudnya aku tahu berdosa tuh kayak mungkin dengan begini kayak aku jadi contoh gitu untuk orang kayak dia kok bisa gini. Aku takut itunya doang. Memberikan efek negatif ke orang lain. Memberikan impact yang negatif buat orang lain. Cuma sebenarnya tujuanku kan nggak gitu. Cuma apa tadi soal dosa itu ya? Iya, pendosa itu tadi. Tunggu sebentar, aku kok lupa tadi aku mau bilang apa ya? Lo ya apa sih? Ya kan tadi kan. Aku minum dulu sebentar. Iya, terlalu semangat.
Iya. Maksudku gini, kalau mau bilang ini soal dosa atau kayak di Alkitab di agama kita tuh ada yang kita tahu kayak murka Tuhan gitu kan, kalau misalnya emang ada ya di Alkitab? Ada murka Allah. Kalau misalnya kayak kita tuh udah terlalu melenceng gitu, itu kita bisa dikasih sesuatu kayak ujian yang berat gitu supaya kita bisa balik lagi kepadanya gitu loh maksudnya. Okay. Tapi selama aku hidup di dunia ini tuh aku nggak pernah menemukan Tuhan itu kayak mempersulit jalanku gitu loh. Justru semuanya tuh kayak dilancarkan gitu. Karena walaupun aku kayak gini, aku tuh kuat banget doa, aku kuat banget baca Alkitab, aku kuat dalam persekutuan rohani kayak gitu-gitu. Dan aku pribadi dalam hidupku yang aku ambil pelajaran besar itu adalah aku kan dari kecil tuh nggak tinggal sama orang tua. Okay. Jadi papa mama aku tuh udah cerai dari aku kecil banget, Aku lahir tahun 98. Tahun 98 tuh kerusuhan di Maluku. Okay. Kalau 98 dimanapun. Iya. Waktu itu di Maluku kerusuhan, aku baru lahir tuh, masih bayi banget. Waktu itu aku tuh dibawa lari ke Manado, makanya aku besar di Manado. Pas aku dibawa lari ke Manado itu aku diadopsi sama nenekku. Jadi aku kepisah sama orang tua aku dari kecil itu. Okay. Jadi aku dari kecil itu aku udah nggak besar dari kasih sayang orang tua kandung. Aku besar dari kasih sayang orang tua adopsi, yang mana mereka tuh udah tua, which is my grandma and my grandpa gitu loh. Nah terus selama aku hidup gitu ya, kayak aku merasa aku tuh kurang gitu loh, kayak dibandingkan anak-anak yang lain. Tapi yang aku sadar banget tuh Tuhan tuh nggak membiarkan aku justru makin hancur gitu loh. Jadi aku merasa satu anugerah yang Tuhan kasih ke aku punya talenta yang lebih banyak dibandingkan anak-anak yang lain. Okay. Padahal aku nggak punya orang tua gitu loh. Dimana anak-anak lain mereka punya kasih sayang orang tua, mereka dapat fasilitas semua dari orang tua, dibesarkan dengan kasih sayang itu. Tapi aku punya sesuatu yang anak-anak lain nggak punya, dan talenta aku ini ya aku rasa yang talenta yang Tuhan kasih gitu loh. Dan dimana aku harus mengasah talenta itu untuk aku jadikan berguna bagi aku dan orang lain, bermanfaat, menjadi berkat gitu loh. Dan menurutku talenta yang aku punya ini ya udah aku asah dengan semaksimal mungkin. Aku selalu berdoa, aku selalu tanya ke Tuhan, dan Tuhan selalu kayak memberikan jalanku ya ke sini gitu loh. Tanpa aku dijauhkan dari Tuhan gitu sih. Kayak berat ya. Berat itunya. Berat pembahasannya. Tapi menurut gue kamu udah cukup bagus untuk bisa melawan stereotip orang-orang. Iya. Jadi love yourself. Gitu ya? Don't stop being you kalau aku sih. Banyak mana koleksi barang cowok atau barang cewek? Barang dua-dua sih. Aku suka combine gitu. Oke. Kalau cowok sering koleksi barang apa? Baju-baju, sepatu pasti pakai tetap satu cowok gitu loh. Cuma ya ada juga kayak pakai heels gitu ada. Koleksi heels banyak? Nggak terlalu banyak main lah. Tapi belajar pakai heels tuh nggak gampang loh. Iya, nggak gampang. Bisa parlente kayak Iya. Kayak onap. Oke. Onap. Terakhir deh. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman di luar sana yang masih malu-malu nunjukin jadi dirinya, masih galau-galau. Iya. Tipsnya apa? Apa ya? Buat kalian Buat teman-teman SMA gue ya. Lu. Marsanda kali ya. Aku minum dulu. Bagus loh ceritanya Flo ini. Buat lu pade inspirasional. Kalau dari aku sih tetap jadi diri sendiri aja, dengarkan kata hatimu, jangan maksudnya terpengaruh sama orang-orang mau bilang apa di luar sana gitu loh. Tapi tetap ingat apa yang kamu punya sekarang itu, selalu gunakan itu untuk hal positif dan berusaha sebisa mungkin untuk berprestasi dalam hal itu. Walaupun orang-orang di luar sana ngelihat itu sebagai sesuatu yang negatif, tapi kita bisa tampar sama orang kalau kita punya prestasi dalam hal itu. Mantap. Gitu. Berarti pada sejatinya crossdresser ataupun androgyny itu bukan sesuatu yang salah ya. Bukan. Nggak ada yang salah. Bukan sesuatu yang dosa juga ya. Iya. Yang tergantung gimana orangnya ya. Itu balik lagi ya. Itu ada pemahaman yang mereka menganggap ada di persetujuan orang banyak gitu kan. Ini salah, ini benar, padahal nggak ada yang yakin. Iya. Terima kasih Florencio Pita, mantap. Mancing mania. Oh, mancing mania. Lebih suka dipanggil Mas Flo atau Mbak Flo?
CC aja. C- ya. Sos. Thank you banget Flo, udah Thank you. Makasih nemenin. lo ya, nggak berasa ya ternyata ya. Nggak berasa. Nggak berasa. Gitu ya. Memang kalau masuk di channel kita nggak bisa lama-lama. Kenapa? Gitu ya. Saat no editornya bro. Siapa yang ngedit emang? Oh, tenang, Habis ini kita sebutin. Oh, oke, Habis ini oke, kita oke, Tim sebutin. kita, tim Iya. Ngedapus ada banyak. Oh, ada banyak Ini nanti. sukses lo ya. Tapi sebelumnya terima kasih untuk Collabs ya. Ini adalah kita lagi syuting di Collabs. Di mana nih? Kopinya enak by the way. Di mana? Di mana? Nagel Jaya Utara. Cari aja di Google Map ada, ya toh? Collabco, CO, ECO, TT Lab, LA, LAB. Yang punya ganteng. Ntar ada yang di bawah sini bro. Editor kita nggak kaleng-kaleng, ntar ada di bawah sini. Baik. Oke, thank you banget buat Collabs, thank you buat Flo. Thank you so Terima much kasih for untuk having me. seluruh tim dari Gedabrus. Tolong tepuk tangannya. Ada 5 juta umat di depan kamera ini ya. Terima kasih untuk produser kita. Aditya Alan, Terima kasih untuk kameramen kita. Aditya Alan, Editor kita. Aditya Alan, Terus apa lagi ya? sutradara, Admin. admin Instagram, nggak ada ya? Nggak ada. Admin YouTube, Aditya Alan, juga. uploader. Satu orang banyak ya desk job-nya ya. Loh, kita itu sejatinya karena nggak bisa apa-apa, karena kita cuma bisa Ngedabrus.